Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat. Setelah mempelajari bilangan bulat, sekarang kita pelajari bilangan pecahan. Bilangan pecahan sering dinyatakan sebagai sebagian dari keseluruhan, yaitu menyatakan hubungan antara bagian-bagian dari sesuatu yang utuh. Kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menggambarkan pecahan 3/8. 3 disebut pembilang dan 8 disebut penyebut. Selain itu, pecahan juga sering kita gunakan sebagai konsep pembagian. 3/8 sama artinya dengan 3 dibagi 8. Dan yang terakhir, pecahan sebagai konsep perbandingan. Contohnya, jumlah siswa laki-laki dan perempuan di kelas 7A adalah 3/4. Ditulis, laki-laki berbanding perempuan sama dengan 3/4 sama dengan 3/4. Berikutnya adalah pecahan senilai. Perhatikan gambar berikut ini. Daerah persegi panjang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Bilangan di bawah masing-masing gambar menunjukkan luas daerah yang diarsir. 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12. Kita perhatikan luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama. Maka dapat disimpulkan bahwa 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 merupakan pecahan-pecahan yang senilai. Pecahan akan senilai jika pembilang dan penyebutnya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Sekarang kita akan pelajari bagaimana membandingkan pecahan. Perhatikan lagi gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa pecahan 1/2 ini lebih kecil dari pecahan 3/4. Membandingkan pecahan juga dapat dilakukan dengan mengubah pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan yang senilai, yang berpenyebut sama. 1/2 dan 3/4 ini KPK dari penyebutnya adalah 4. Maka kita ubah penyebut dari 1/2 dan 3/4 menjadi 4. 2 dikalikan 2 dan 4 dikalikan 1. Diperoleh 2/4 dan 3/4. Maka 2/4 lebih kecil dari 3/4. Kesimpulannya 1/2 lebih kecil dari 3/4. Untuk pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita bisa tuliskan dalam bentuk pecahan campuran. Contohnya 17/6. Ini sama dengan 25/6. Kita peroleh dari 17 dibagi 6. Hasilnya 2 dan sisanya 5. Untuk pecahan campuran hasil sisa per penyebut. Maka 17/6 sama dengan 2, 5/6. Kemudian pecahan desimal. Per 10 ada satu angka di belakang tanda koma. Ya, per 100 ada 2 angka di belakang tanda koma. Per 1000 ada 3 angka di belakang tanda koma dan seterusnya. Kita perhatikan contohnya, bentuk desimal dari 3/4 adalah, kita perhatikan penyebutnya. 4 lebih mudah kita ubah menjadi 100, yaitu dikalikan dengan 25. Pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 25. Maka 3/4 sama dengan 75/100. Bentuk desimalnya sama dengan 0,75. Kemudian contoh yang kedua, bentuk desimal dari 2/3 adalah kita bagi 2 dengan 3. Hasilnya ternyata 0,666 dan seterusnya. Ini disebut sebagai desimal yang berulang. 0,6666 dan seterusnya jika dibulatkan sampai 2 tempat desimal sama dengan 0,67. Aturan pada pembulatan untuk angka 5 atau lebih, maka bertambah 1 ke depan. Berikutnya adalah persen. Persen sama dengan per 100. Contohnya 1/2 sama dengan berapa persen?
Caranya 1/2 kalikan 100% sama dengan 100/2% sama dengan 50%. Contoh yang kedua, 12% dari 9.000 sama dengan 12% dikalikan 9.000 sama dengan 12/100 dikalikan 9.000 sama dengan 1080. Dan yang terakhir adalah per mil. Per mil itu adalah per 1000. Contohnya 1/2 sama dengan berapa per mil? Nah, caranya sama dengan persen. Untuk per mil dikalikannya dengan 1000 per mil. Jadi sama dengan 1000/2 per mil sama dengan 500 per mil. Untuk lebih jelas kita perhatikan contoh soal. Urutkan bilangan 3/5, 70%, 0,55, dan 500 per mil dari yang terkecil. Kita jawab, caranya kita ubah ke dalam bentuk desimal. Jadi 3/5 menjadi 0,6, 70% menjadi 0,70 ya, dan 500 per mil menjadi 0,500. Setelah itu, samakan banyak angka dengan menambah angka 0 di belakang. Ya. Baru kita dapat mengurutkan dari yang terkecil. Diperoleh hasilnya 500 per mil, 0,55, 3/5, dan 70%. Sekarang kita ingat kembali operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan yang harus kalian ingat adalah samakan penyebutnya, yaitu dengan KPK. Perhatikan contohnya, 2/3 ditambah 1/4. KPK dari 3 dan 4 adalah 12, maka kita ubah penyebutnya menjadi 12. 3 dikalikan 4 dan 4 dikalikan 3. Jangan lupa pembilang dan penyebut harus dikalikan bilangan yang sama. Maka hasilnya 8/12 ditambah 3/12 sama dengan 11/12. Yang kedua, operasi perkalian. Yang harus kalian ingat pada operasi perkalian bilangan pecahan adalah pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Contohnya 3/5 dikali 1/6 sama dengan 3 dikali 1 per 5 dikali 6 sama dengan 3/30. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi dua-duanya dengan 3. Jadi sama dengan 1/10. Atau bisa langsung disederhanakan 3 dikali 1 per 5 dikali 6. Nah, karena 3 dan 6 bisa dibagi bilangan yang sama, kita bagi dengan 3 kedua-duanya. Hasilnya 1 kali 1 per 5 dikali 2 sama dengan 1/10. Yang terakhir adalah pembagian. Pembagian pada pecahan yang harus kalian ingat, pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Jadi, pembagian pada pecahan kalikan dengan kebalikannya. Contohnya, 3/4 dibagi 5/8 sama dengan 3/4 dikali 8/5. Dibalik ya, sama dengan 24/20. Ini bisa kita sederhanakan, kita bagi dua-duanya dengan 4. Hasilnya 6/5. Ternyata pembilangnya lebih besar dari penyebut. Kita bisa cari lagi atau sederhanakan lagi dengan bentuk pecahan campuran, yaitu 1/5. Atau seperti tadi yang perkalian ya, bisa langsung kita sederhanakan 3 dikali 8 per 4 dikali 5. Nah, ini 8 dengan 4 kita bagi kedua-duanya dengan 4. Jadi sama dengan 3 dikali 2 per 1 dikali 5. Sama dengan 6/5. Sama dengan 1/5. Materi yang terakhir adalah bilangan berpangkat bulat positif. Kita perhatikan, 3 pangkat 10 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 10 kali. Kemudian 5 pangkat 15 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 15 kali. 10 pangkat 6 ini sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak
6 kali. Jadi, bilangan jika dipangkatkan itu adalah perkalian berulang, ya, perkalian bilangan yang sama. Contohnya, tentukan bilangan manakah yang lebih besar dari 5 pangkat 3 dan 6 pangkat 2. Kita jawab 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. 6 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. Maka 5 pangkat 3 lebih besar dari 6 pangkat 2. Catatan untuk bilangan negatif, jika dipangkatkan genap maka hasilnya akan positif. Tapi jika dipangkatkan ganjil maka hasilnya akan negatif. Contohnya, min 3 dipangkatkan 4. Ini akan sama dengan 81. Ya, karena 4 itu bilangan genap, maka hasilnya akan positif. Kemudian yang kedua, min 2 pangkat 5 sama dengan min 32 karena pangkatnya ganjil. Ya, demikianlah pembelajaran kita tentang bilangan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.